warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Fatimah Zahra dari kelas akuntansi semester 4 Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan audit independen untuk memenuhi tugas tutorial kedua dari mata kuliah auditing 1. Sebelum saya mulai materi, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan motivasi saya kuliah di Universitas Terbuka. Nah, motivasi saya kuliah di Universitas Terbuka, beberapa di antaranya yaitu karena satu, Universitas Terbuka merupakan universitas negeri ke-45 di Indonesia, jadi tidak perlu diragukan lagi. Dan yang kedua yaitu biayanya sangat murah dan terjangkau. Terus yang ketiga, kualitas terjamin. Terbukti dari berbagai jurusan yang ada di Universitas Terbuka, hampir semuanya terakreditasi A dan B. Terus yang keempat, ada terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Jadi UT itu ada di seluruh pelosok-pelosok Nusantara. Terus yang terakhir, bisa sambil kerja. Ini yang sedang saya lakukan, itu bisa sambil kerja, karena waktunya yang fleksibel, jadi bisa dibagi waktunya. Setelah itu, ada keuntungan yang saya rasakan sebagai mahasiswa Universitas Terbuka, yaitu keuntungan saya kuliah di Universitas Terbuka, yaitu ada waktu kuliah yang fleksibel, yaitu kuliah hanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi nanti kita dari hari Senin sampai Jumat nanti kita bisa bekerja, terus Sabtu Minggunya kita bisa kuliah. Terus juga kuliahnya itu cuma 2 bulan dalam 1 semester, jadi fleksibel banget. Terus kampus tanpa batasan. Di sini UT itu tanpa batasan, tanpa mengenal usia, baik itu muda, tua, asalkan dia lulus SMA, itu bisa tetap masuk UT. Kualitas terjamin dan terakreditasi. Terus bebas biaya bangunan dan uang pangkal. Jadi tidak ada istilah uang gedung, uang pangkal terlebih dahulu, baru nanti ada pembayaran lagi, itu enggak ada. Langsung sekali bayar, langsung masuk. Baik, saya di sini akan membahas mengenai laporan audit independen. Laporan audit merupakan media yang dibuat oleh auditor independen dalam mengkomunikasikan hasil dari serangkaian proses audit dalam bentuk opini audit yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan atau seperti pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan atas laporan audit. Isi dari laporan audit yaitu diantaranya ada judul. Laporan auditor itu harus memiliki judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen, sebagai contohnya laporan auditor independen. Terus yang kedua ada pihak yang dituju atau penerima. Laporan auditor pada umumnya ditujukan kepada pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas. Yang ketiga, ada paragraf pembuka atau paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus satu, yaitu mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit. Yang kedua, harus menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit. Yang ketiga, mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Yang keempat, yaitu merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Yang kelima yaitu menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Nah, isi yang keempat yaitu ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Laporan auditor itu harus mencakup suatu bagian dengan judul tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. Deskripsi tersebut harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Isi dari laporan audit yang kelima yaitu ada tanggung jawab auditor.
Laporan auditor harus mencakup bagian judul, yaitu tanggung jawab auditor. Laporan auditor itu harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Yang keenam yaitu ada paragraf opini. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul opini. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasi atau wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus menggunakan frasa di bawah ini, yaitu laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi harus ada ketetapan dari institut, yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia itu. Terus isi dari laporan audit yang ketujuh, yaitu laporan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya. Jika auditor menyatakan tanggung jawab laporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan lain selain berdasarkan SA, maka tanggung jawab laporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul contoh laporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi, atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian inti dari laporan tersebut. Yang ke-8 ada tanda tangan auditor dan tanggal laporan. Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan, termasuk bila relevan atas informasi tambahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf. Yang ke-9 yaitu ada alamat auditor. Laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor berpraktek. Nah, selain isi, di sini ada bentuk laporan audit. Standar laporan auditor dengan opini tidak dimodifikasi. Laporan auditor dengan opini yang tidak atau wajar tanpa pengecualian merupakan tipe laporan audit yang paling umum. Laporan ini harus dinyatakan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang diidentifikasi dalam seluruh hal yang bersifat material. Laporan ini juga menunjukkan bahwa setiap perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya, beserta pengaruhnya telah ditentukan dengan tepat dan diungkapkan di dalam laporan keuangan. Terus ada bentuk laporan auditor ini biasanya hanya terdiri dari 3 paragraf, yaitu pendahuluan, ruang lingkup, dan opini. Tetapi saat ini laporan tersebut dapat terdiri atas beberapa paragraf sepanjang elemen-elemen dasar dapat dicakup di dalamnya, yaitu meliputi pendahuluan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, termasuk ruang lingkup audit, dan opini auditor. Laporan ini juga dapat mencakup paragraf setelah paragraf opini yang disebut sebagai penekanan terhadap paragraf permasalahan. Paragraf terakhir dalam standar laporan yang tidak dimodifikasi menyatakan bahwa kesimpulan auditor didasarkan pada hasil-hasil pemeriksaan audit. Selanjutnya ada contoh laporan audit tanpa modifikasi. Berikut adalah contoh dari laporan audit tanpa modifikasi. Yang selanjutnya adalah laporan auditor yang memuat opini yang dimodifikasi. Audit akan menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion ketika 1. Yaitu telah memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai, sehingga auditor dapat menyimpulkan bahwa salah saji bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun salah saji secara keseluruhan, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Yang kedua yaitu auditor tidak mampu memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai sebagai dasar bagi opininya, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan pengaruh salah saji yang tidak dapat dideteksi dalam laporan keuangan jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak persuasif.
Yang ketiga, konsep utamanya yaitu adalah mempertimbangkan materialitas dan penyebarannya. Informasi dikatakan material jika pengabaian atau salah saja informasi dapat mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan. Yang terakhir yaitu ada pervasif adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh salah satu laporan keuangan karena ketidakmampuan memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai. Laporan auditor yang memuat opini tidak wajar atau adverse opinion. Auditor menyatakan opini tidak wajar ketika auditor yang telah memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai dapat menyimpulkan bahwa salah saji bersifat material dan persuasif terhadap laporan keuangan, baik untuk masing-masing salah saji maupun salah saji secara keseluruhan. Laporan opini tidak wajar kemungkinan memiliki pengaruh yang sangat negatif terhadap para pembaca dan laporan keuangannya terkait. Laporan ini diterbitkan setelah seluruh upaya untuk meyakinkan klien agar menyesuaikan laporan keuangannya yang telah gagal. Pilihan lain auditor adalah dengan mengundurkan diri dari penugasan. Laporan auditor yang memuat opini menolak memberikan opini. Auditor akan menolak memberikan opini atau disclaimer of opinion ketika auditor tidak memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai yang menjadi dasar bagi opininya. Sementara auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan pengaruh dari salah satu yang tidak dapat dideteksi terhadap laporan keuangan tersebut dapat bersifat material dan persuasif. Selanjutnya ada paragraf opini dan tanggung jawab auditor atau opini yang dimodifikasi. Opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Ketika auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian, maka paragraf opini menyatakan bahwa kecuali untuk pengaruh dari permasalahan yang dijelaskan di dalam paragraf dasar, bagi opini wajar dengan pengecualian di laporan auditor. Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam seluruh hal yang bersifat material berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku ketika pelaporan sesuai dengan kerangka kepatuhan. Ketika modifikasi berasal dari ketidakmampuannya untuk memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai, maka auditor harus menggunakan frasa kecuali untuk kemungkinan pengaruh dari permasalahan atau jumlah permasalahan yang terkait dengan opini yang dimodifikasi. Opini tidak wajar atau adverse opinion. Auditor akan menyatakan di dalam paragraf opini di laporan auditor bahwa karena signifikansi permasalahan atau sejumlah permasalahan yang dijelaskan di paragraf dasar, bagi opini tidak wajar mengenai laporan keuangan yang tidak disajikan secara wajar atau tidak memberikan gambaran yang benar dan wajar, berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku ketika pelaporan sesuai dengan kerangka penyajian wajar, atau berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku ketika pelaporan sesuai dengan kerangka kepatuhan. Opini menolak memberikan opini atau disclaimer of opinion. Pernyataan auditor di dalam paragraf opini bahwa karena signifikansi permasalahan atau sejumlah permasalahan yang dijelaskan di paragraf dasar, bagi opini menolak memberikan opini. Auditor tidak dapat memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai untuk memberikan dasar bagi opini auditnya, dan karenanya tidak menyatakan opini atas laporan keuangan. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan sesuai dengan ISA. Namun, karena permasalahan yang dijelaskan di dalam paragraf dasar bagi opini menolak memberikan opini, maka kami tidak dapat memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai untuk memberikan dasar bagi opini audit. Penekanan terhadap paragraf permasalahan. Auditor menulis paragraf penekanan terhadap permasalahan ketika 1. Terhadap ketidakpastian atau uncertainty penting yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, yang mana penyelesaiannya tergantung peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa depan. Contohnya, keberadaan transaksi-transaksi dari pihak yang berafiliasi, permasalahan akuntansi yang dinilai penting yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan, permasalahan yang mempengaruhi perbandingan laporan keuangan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Berikut ilustrasi dari paragraf penekanan terhadap permasalahan atas ketidakpastian penting dalam laporan auditor.
Contoh yaitu kami memberikan perhatian terhadap catatan X pada laporan keuangan yang menjelaskan ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil gugatan hukum yang diajukan terhadap perusahaan oleh perusahaan XYZ terkait permasalahan ini. Opini kami adalah tidak wajar. Yang kedua yaitu ada menyoroti permasalahan yang bersifat material mengenai permasalahan keberlanjutan usaha, dan yang ketiga yaitu terdapat sejumlah permasalahan lainnya. Situasi yang menghasilkan opini selain opini yang tidak dimodifikasi. Berdasarkan ISA 700, terdapat dua situasi yang mengharuskan laporan auditor memuat opini selain dari opini yang tidak dimodifikasi, yaitu 1. Keterbatasan dalam ruang lingkup. Keterbatasan ini karena ketidakmampuan memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai. Hal ini bisa terjadi karena dibatas oleh manajemen, sehingga dapat menghasilkan opini yang dimodifikasi atau opini menolak memberikan opini. Yang kedua, ada pertimbangan auditor terkait pengaruh atau kemungkinan pengaruh yang sifatnya pervasif dari berbagai hal yang dicantumkan di dalam laporan keuangan. Para auditor diwajibkan untuk mengkomunikasikan temuan-temuan auditnya kepada manajemen dan dewan direksi perusahaan. Auditor harus mengkomunikasikan sejumlah permasalahan audit terkait kepentingan tata kelola yang muncul dari audit atas laporan keuangan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan biasanya adalah dewan direksi atau dewan pengawas atau komite audit. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai laporan audit independen. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.